Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai partisi hard disk. Nah, partisi hard disk itu sendiri merupakan sebuah wadah untuk kita menyimpan sebuah file, video, foto, Word, Excel, dan lain-lain. Nah, di sini saya sering menemukan kasus di beberapa tempat atau di beberapa kantor itu ketika beli laptop ataupun komputer di partisinya itu biasanya cuma ada satu nih. Biasanya dia untuk bawaan dari tokonya itu partisinya itu hanya satu. Biasanya partisi C. Nah, ini akan berbahaya pada saat kedepannya kalau misalkan si partisi C ini, sistem ini rusak atau crash, nanti akan berefek pada file-file atau data-data kita yang ada di dalam, misalkan My Document, di download, kemudian picture, musik, video. Nah, ini semua file-file yang ada di sini tuh masuknya ke C ya, termasuk yang ada di desktop. Jadi kalau misalkan ada eh, di C, di file sistem C ini bermasalah, otomatis semuanya akan kena dampak ya. Dan yang lebih parah, data-data kita bisa tidak terselamatkan. Itu. Nah, sekarang saya akan membagi beberapa tips untuk membagi partisi di Windows ya. Ini berlaku di semua OS Windows 7, 8, 10 ataupun Windows 11 yang terbaru. Oke, langkah pertama, pada keyboard tekan tombol Windows R, kemudian ketik ini ya, disk mgmt.msc. Kemudian oke. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ini saya kasih contoh ya, ke sampel. Di sini saya sudah membagi 3 partisi ya. Di sini ada sistem untuk OS, partisi untuk OS, kemudian partisi untuk data. Dan sisanya ini saya pakai untuk OS secondary. Nah, kita coba tes untuk bagi partisi ya. Misalkan ini kita anggap di sini kita hanya ada satu partisi yaitu C. Oke, kita klik kanan, kemudian shrink volume. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian si sistem akan memberikan rekomendasi untuk berapa size yang harus dibuat ya. Ini jangan sampai lebih ya angkanya ini. Kalau di bawahnya tidak masalah. Misalkan ini saya ganti 3 atau saya ganti 2. Nah, ini nggak masalah. Yang penting tidak melebihi dari rekomendasi si sistem. Oke, kalau sudah, kita klik shrink. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah ada partisi kosong ya. Ini belum dibuat ya, ini masih unallocated. Nah, untuk membuatnya kita tinggal klik kanan saja di sini, kemudian new simple volume, kemudian next. Ini kita apa aja nih, bebas, drive letter. Kemudian next. Nah, di sini tipe file system bisa FAT32, bisa NTFS, tapi biasanya kalau untuk yang terbaru sih NTFS ya. Nah, untuk perbedaan dari NTFS sama FAT32 ini itu sendiri, ini NTFS file system yang jadul ya. Untuk V32 ya, kalau untuk NTFS ini file system yang terbaru. Dan pada saat kita perbedaannya itu pada saat kita melakukan copy file yang file size-nya, satu filenya itu lebih dari 5 GB, itu biasanya nggak bisa ya kalau untuk di V32. Kalau di NTFS itu satu file lebih dari 5 atau 6 GB itu bisa. Seperti itu. Kemudian volume label ini nama partisinya ya, bebas. Data misalkan. Nah, kemudian next. Nanti finish, nanti dia akan format. Kemudian partisinya nanti akan ada di sini ya. Ini saya hanya sampel aja ya. Jika sudah, nanti pokoknya si partisinya akan tampil di sini.
Seperti itu kurang lebih. Nah, bagaimana caranya ketika misalkan kita sudah terlanjur membuat partisi, ngebagi partisi, atau kita tidak sengaja melakukan seperti ini nih, kita mau kembaliin lagi ke si C-nya, atau misalkan drive C kita ternyata ini penuh nih. Biasanya kalau udah penuh di sini merah nih warnanya. Nah, kita mau ambil partisi dari si entah itu E ataupun data H ya, misalkan. Nah, kita anggaplah yang unallocated ini pecahan dari partisi H atau partisi E ya. Kita akan gabung ke si C ini. Ini misalkan si C ini anggaplah kita kekurangan. Nah, caranya ini klik kanan di partisi C, kemudian extend volume, next. Nah, di sini si sistem akan membaca nih ada partisi atau ruang kosong yang bisa ditambahkan ke C ya. Kita tinggal next saja. Next, finish. Nah, secara otomatis dia akan eh, ngegabung ke si sistem C ini ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, itu saja. See you next video.